pidato ini adalah bagaimana caranya teman-teman untuk menyampaikan sesuatu secara langsung maupun tidak langsung. Dengan berpidato, kita dapat menyampaikan apa yang ada di pikiran kita kepada audiens. So today, I gonna tell you about gimana sih caranya untuk menyampaikan pidato yang baik dan benar. Sekarang aku mau kasih tahu nih, apa aja sih pidato itu? Yang pertama ada pidato dengan naskah atau yang biasa disebut dengan manuskrip speech. Nah, manuskrip speech ini biasa teman-teman lihat kalau misalnya ada yang berpidato dengan menggunakan naskah, itu disebut manuskrip speech. Yang kedua ada memorized speech atau biasa dengan berpidato tanpa adanya teks. Itu biasanya ada di lomba-lomba yang biasa teman-teman lihat, yang biasa teman-teman ikutin. Yang ketiga ada impromptu speech. Nah, itu tuh pidato yang langsung gitu tanpa ada persiapan atau dengan spontan. Ini juga biasanya ada di lomba-lomba. Biasanya setelah memorized speech, setelah itu ada yang namanya pidato spontan. Nah, itu disebut dengan impromptu speech. Dan yang terakhir ada extemporaneous speech. Nah, ini biasanya pidato dengan menjabarkan apa yang telah teman-teman pelajari. Biasanya presentation yang biasa teman-teman lakukan di kelas. Nah, setelah teman-teman mengetahui 4 teknik berpidato tadi atau speech tadi, aku akan ngasih tahu nih gimana caranya supaya teman-teman bisa ngehandle, gimana sih caranya supaya meminimalisir obstacle yang ada di speech. Nah, yang pertama itu adalah know the problem that usual found in delivering speech. Nah, biasanya orang-orang tuh bertrouble atau dihadapkan dengan yang pertama itu nervous, fear. Yang kedua itu ada kurangnya prepare. Terus yang ketiga ada lagi takut akan performance dia. Nah, itu teman-teman harus tahu di dalam diri teman-teman tuh apa nih yang kurang. Setelah itu perbaiki apa yang kurang itu yang pertama. Terus yang kedua, deal with yourself and be confident. Nah, percaya, believe kalau misalnya teman-teman punya potensi di sana. Terus juga believe kalau teman-teman bisa menyampaikan materi itu dengan baik. Terus be confident, udah nggak apa-apa, pede aja. Kalau misalnya teman-teman udah tahu tadi yang pertama, teman-teman akan pede karena teman-teman tahu kekurangan teman-teman itu di mana. Nah, next ada beware to your audience. Kita harus tahu nih audiens kita tuh yang kayak gimana. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan para anak kecil, kita harus tahu tempat kita di mana. Kalau misalnya kita speak di depan anak-anak, kita harus tahu nih gimana kalau misalnya kita dihadapkan dengan para juri, kita harus tahu gitu. Jadi beware to your audience. Next ada lagi well preparation. Nah, teman-teman tuh harus dengan kematangan kalau misalnya mau speech. Karena apa? Karena kalau misalnya kita udah matang, kalau misalnya kita udah well preparation, itu tuh udah beda aja gitu kalau misalnya teman-teman udah well di preparation itu. Terus yang terakhir ada breathtaking and self-relaxing. Nah, itu tuh teman-teman harus relax dulu kalau misalnya mau speech. Karena kalau misalnya teman-teman gugup, nanti yang ada malah buyar yang ada di pikiran teman-teman. Jadi caranya itu tarik nafas, take a deep breath gitu teman-teman. Nah, itu tadi beberapa tips dari aku untuk gimana caranya jadi orator yang handal. Jangan lupa practice karena practice make perfect. Jangan lupa like, comment,